bukan hasil yang didapatkan, bukan pertolongan yang didapatkan, melainkan sebuah ujian yang berat. Nah, itu adalah cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita, teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi di YouTube channel aku, Siti Khalilah. Alhamdulillah, kali ini aku mau sharing lagi ke teman-teman tentang ikhtiar langit ya, yang pernah aku jalani, yang pernah aku praktekin, aku dapat ilmu, aku ingin share ke teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa termotivasi ya, teman-teman bisa mengambil ilmu dari yang aku share ke teman-teman ya. Mudah-mudahan menjadi energi positif, menjadi inspirasi, menjadi motivasi untuk lebih baik, untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini aku mau sharing ke teman-teman tentang sebuah undangan dari Tuhan ya, undangan dari Allah Subhanahu wa taala ya ke dalam hidup kita. Undangan ini spesial banget, teman-teman. Tapi undangan ini bukan berupa yang menggembirakan ya, melainkan adalah sebuah masalah gitu, teman-teman. Jadi biasanya kita melakukan suatu amalan ya, kita yang biasanya nggak sholat jadi sholat gitu ya, itu karena sebuah masalah ya, sebuah keadaan yang saat ini sedang tidak baik-baik saja gitu. Artinya ketika kita dalam hidup kita merasa yang enak-enak aja ya, teman-teman, kita nggak ngerasain yang nggak enak-enak gitu ya, kita lupa nih, kita terlena sama dunia, kita lupa siapa yang menciptakan kita gitu. Kita lupa sama Allah ya, kita hanya dengan kesenangan kita gitu, sehingga Allah menegur kita nih, Allah memanggil kita nih gitu, kamu jalan terlalu jauh gitu ya. Akhirnya sama Allah dikasihlah masalah ya, akhirnya sama Allah dikasihlah fasilitas ya, dikasih misalnya masalahnya difitnah orang ya, terlilit hutang, kemudian ekonomi semakin memburuk ya kan, kemudian belum dapat pekerjaan atau kehilangan pekerjaan. Nah, itu adalah suatu masalah yang dimana kita selalu ya bingung gitu ya kan, gelisah ya, khawatir, cemas, mau gimana gitu ya. Ini cobaan gitu, ini ujian gitu. Manusia itu kan diciptakan itu kan sudah paket lengkap ya, paket dengan keberlimpahannya, dengan rezekinya, dengan pasangannya, kemudian dengan matinya gitu ya. Itu sudah sepaket dengan ujiannya juga gitu ya, teman-teman. Makanya kalau hidup kita hanya enak-enak saja gitu ya, ya kita akan lupa sama yang siapa yang menciptakan kita gitu loh, teman-teman. Makanya Allah panggil kita nih, panggilan semesta. Kita harus kembali sama Allah ya. Kita harus menghadap Allah gitu. Apa yang terjadi hari ini ya, masalah yang kita hadapi saat ini, yang harus digarisbawahi adalah Allah yang ngasih. Allah yang ngasih masalah dan Allah yang ngasih solusi, teman-teman. Aku sudah sampaikan di video-video aku sebelumnya juga ya, bahwa yang terjadi hari ini itu bukan sebuah kebetulan ya. Allah ngasih kita masalah itu supaya kita kembali sama Allah, supaya kita mengingat Allah nih, teman-teman ya. Jadi jangan dijadikan masalah hari ini sebagai apa ya, sebagai ujian yang berat gitu sehingga kita bisa menyalahkan takdir gitu ya, marah-marah sama Allah gitu, marah sama keadaan gitu ya sehingga kita lupa sama apa yang seharusnya kita lakukan. Makanya kalau kebiasaan biasanya kita lagi bingung gitu ya, kita buka-buka sosial media, tiba-tiba ada muncul riadoh misalnya, muncul amalan sholawat gitu ya. Nah, itu sebenarnya sebuah petunjuk dari Allah gitu loh, teman-teman. Sebuah petunjuk bahwa masalahmu melalui petunjuk ini, kamu harus baca sholawat dulu gitu loh, teman-teman ya. Jadi Allah memberikan petunjuk itu bukan suatu kebetulan gitu ya. Ini jalannya, kamu harus lewat dari mungkin riadoh dulu, sholawat dulu gitu ya. Maka dari itu ya harus dikerjakan gitu ya, segera lakukan, jangan ditunda-tunda ya. Kalau kepengen masalah cepat selesai ya kita cari zat yang maha pemberi solusi. Siapa ya? Allah, teman-teman gitu loh. Jadi ketika kita sudah mengamalkan sholawat gitu ya, hati kita akan merasa tenang gitu ya.
terus kita akan sholat, baru kita akan sadar, oh iya ya selama ini aku jarang sholat gitu ya Allah maaf, selama ini hamba lalai dalam menjalankan perintahmu. Kita baru sadar nih akan dosa-dosa kita. Nah, kita baru nemu kan, berarti kita selama ini banyak dosa teman-teman. Masalah-masalah yang timbul di dalam kehidupan kita itu berawal dari kita yang gak pernah sholat, ya kan, kita yang jalan terlalu jauh dari Allah, kita gak pernah melibatkan Allah dalam segala urusan kita, sehingga Allah gak suka gitu. Allah kasih masalah tuh teman-teman ya, makanya mulai dari sholawat, kemudian sholatnya dibenerin gitu, baca sholawat, sholat ya, sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat, semua dilakukan ya demi untuk mengejar pertolongan Allah. Ya itu sudah benar teman-teman. Jadi kita mintanya sama Allah bukan sama manusia. Kita terlilit hutang, bagaimana cara melunasi hutang? Kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain ya kita cuma pasrah sama Allah, kita cuma minta sama Allah, bukan sama manusia. Itu sudah benar. Tapi masalahnya, kenapa ada yang sudah banyak mendapatkan keajaiban, baru berapa bulan ngamalin sholawat sudah dapat pertolongan Allah, kenapa aku belum gitu ya. Banyak dari teman-teman kemarin di video aku sebelumnya tuh banyak komentar, Mbak saya sudah mengamalkan sholawat adrikni sekitar 1 bulanan tapi hasilnya belum ada katanya gitu. Gimana ya Mbak katanya gitu ya. Teman-teman ya, yang bertahun-tahun ya mengamalkan sholawat gitu ya, belum tercapai hajatnya atau doanya belum terkabul atau masalahnya masih belum dapat solusi, itu aja masih dalam keadaan yang sabar teman-teman ya. Apalagi yang baru sebulan, baru pemula gitu ya, kita udah ikhtiar baca sholawat, terus kita udah nuntut hasil sama Allah, gimana gitu ya. Padahal selama ini kita nggak menyadari bahwa kita banyak dosa ya teman-teman ya. Jadi jangan mengejar hasil gitu loh ya. Kita deketin Allah, kita datang kepada Allah, meminta maaf kepada Allah, memohon ampunan. Tujuan utamanya adalah mengejar ampunan Allah teman-teman ya. Yang kedua, kita akan mendapatkan ketenangan. Allah hilangkan rasa kegelisahan di dalam hati kita, rasa khawatir, rasa cemas, sehingga kita selalu dalam kondisi yang tenang meskipun masalah kita masih ada, meskipun kita belum mendapatkan solusi teman-teman ya. Jadikan sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Allah sudah bilang ya, yang masih belum terkabul doanya, yang masih belum mendapatkan pertolongan untuk melunasi hutang, terusin lakukan riyadhah, baca sholawatnya dikencengin ya, kemudian sholatnya dibenerin ya. Kita pasrahkan hasilnya sama Allah teman-teman. Jangan menuntut hasil, jangan menuntut Allah untuk segera mengabulkan doa kita, karena dosa kita masih banyak mungkin ya, yang doanya cepat terkabul, dosanya udah bersih nih, udah dihapuskan sama Allah, udah diampuni sama Allah, sehingga Allah kasih pertolongan. Nah bagaimana dengan kita yang masih belum terkabul doanya, hajatnya masih belum terkabul, belum dapat pertolongan, belum ada hasil dari ikhtiarnya baca sholawat gitu ya. Ya mungkin dosa kita masih banyak teman-teman, kita harus sadar gitu loh ya. Makanya kita kejar ampunan Allah supaya untuk membersihkan dosa-dosa kita. Makanya pentingnya dilakukan riyadhah ya, kemudian sholat taubat, itu tujuannya adalah untuk membersihkan dosa-dosa kita di dalam diri kita, membersihkan diri kita dari dosa-dosa, meminta tolong sama Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Itu loh teman-teman. Kalau dosa kita sudah terhapus, sudah dimaafkan, sudah diampuni sama Allah, insya Allah Allah kasih pertolongan, pasti yakin. Allah itu baik banget teman-teman, Allah itu sayang banget sama kita. Jadi makanya jangan jauh-jauh dari Allah. Kalau kita jauh dari Allah, kita jalan sendirian, kita nggak pernah melibatkan Allah dalam segala urusan kita, kita merasa diri kita hebat tanpa Allah, itu salah ya. Semua yang kita capai itu karena pertolongan Allah ya, sehingga kita dikasih masalah terus kita marah-marah nih, Allah gagalin usaha kita misalnya, Allah kasih cobaan yang berat ya, kita jadi menyalahkan Allah. Ya jangan ya teman-teman. Sekarang harus diubah pola pikirnya untuk Allah ngasih masalah, Allah yang punya solusi. Jadi kita jalannya adalah kita harus merayu Allah nih, kita harus kembali sama Allah, meminta maaf sama Allah, kita mengakui kesalahan kita bahwa kita banyak dosa ya teman-teman. Nah teman-teman yang hari ini sedang dalam kondisi struggle ya,
Pokoknya pilihan kalian misalnya mengamalkan sholawat, memperbaiki sholat, kemudian ujian semakin berat gitu ya. Bukan hasil yang didapatkan, bukan pertolongan yang didapatkan, melainkan sebuah ujian yang berat. Nah, itu adalah cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita, teman-teman, menghapuskan dosa-dosa kita ya. Terkadang kita memang punya iman yang up and down ya. Di saat kita sudah benar-benar merasakan kondisi yang tidak baik, justru Allah malah ngasih ujian yang lebih berat lagi. Nah, itu tandanya Allah menghapus dosa kita gitu ya. Keimanan kita semakin down. Nah, bagaimana caranya kita bertahan gitu loh ya? Apakah kita harus menyerah ya? Kalau kita menyerah ya sudah ya, keajaiban itu tidak akan datang, teman-teman. Tapi kalau kita terus bertahan ya, kita down iman kita bangkit lagi nih. Ayo ingat Allah, baca sholawat, karena hanya Allah yang bakalan nolongin, karena cuma Allah yang bisa membereskan masalah kita. Kita bangkit lagi, kita baca sholawat lagi, sholatnya dibenerin lagi, khusyuk, banyakin doa ya. Nah, insya Allah hadiah itu pasti datang, teman-teman. Ketika kita sudah melalui ujian yang berat itu, di belakang ujian itu ya ada hadiah yang luar biasa. Insya Allah, teman-teman, yakin dan percaya sama Allah. Allah itu baik banget, teman-teman ya. Aku ingat kata-kata motivasi yang membuat aku semangat banget sampai sekarang gitu ya. Kata-katanya seperti ini, teman-teman. Jika Allah membuatmu menunggu ya, yakinlah bahwa akan ada sesuatu yang jauh lebih besar di depan sana yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa dengan sholawat ya. Terusin, kencengin ya. Nanti kalau kalian sudah terus setiap ujian datang kita selalu bertahan, setiap ujian datang kita selalu hajar dengan sholawat, dengan sholat, dengan berprasangka baik sama Allah, insya Allah solusinya dapat, kita dapat ketenangan, kita dapat kebahagiaan ya, kita dapat Allahnya dapat ya, solusi dapat, Allah dapat, hidup kita jadi lebih mudah, lebih enteng, gak punya pikiran yang berat. Pokoknya udahlah, kalau semua diberesin dengan sholawat, semua diberesin dengan jalan ibadah, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, itu semua masalah itu akan terasa lebih mudah, teman-teman. Dan apa yang kita harapkan itu terkadang bisa lebih dari yang yang kita pikirkan. Allah kasihnya lebih gitu loh, teman-teman ya. Kita misalnya berharapnya cuma lunas hutang ya Allah gitu, tapi justru Allah kasihnya lebih dan lebih gitu loh, teman-teman. Berkat kesabaran kita ya kan, berkat kita bertahan di posisi yang ini, yang saat ini, yang kita ngancengin sholawat, yang kita banyakin doa, yang kita banyakin zikir sama Allah, mengingat Allah terus, melibatkan Allah terus, insya Allah kita akan dapat yang jauh lebih besar dari yang kita pikirkan, teman-teman. Makanya semangat ya, yang saat ini belum mendapatkan pertolongan ya, misalnya ditagih-tagih hutang setiap hari gitu ya, terus baca sholawatnya dikencengin, sholawat apapun terserah, sholawat Jibril, sholawat Adrikni ya. Keajaiban itu tidak harus berupa kita dapat transferan uang, kita ada yang nolongin, enggak ya teman-teman. Pasti akan ada sesuatu hal ya, misalnya yang biasanya kita ditagih-tagih sama penagih bank misalnya, atau debt collector pokoknya itu. Nah, ketika di saat sudah saatnya tiba, itu pasti ada sesuatu hal yang membuat kita pelong gitu loh, entah petugasnya nggak datang lah, entah apa, segala sesuatu, pokoknya ada sesuatu hal yang membuat kita tenang. Nah, itu caranya Allah ya, caranya Allah menolong kita gitu loh, caranya Allah menenangkan kita. Sesuatu yang kita pikirkan, yang kita panik banget ya, kita khawatir banget, itu akan terjadi biasa-biasa aja gitu. Pernah nggak teman-teman ngalamin kayak gitu? Kita panik banget, gimana nih kalau kita nggak bisa menghadapi situasi ini, ternyata cuman biasa aja gitu loh. Nah, itu caranya Allah mendatangkan keajaiban. Itu sudah keajaiban, teman-teman. Meskipun kita belum mendapatkan pertolongan, ada yang transfer, ada yang nolongin minjemin duit, meskipun belum, bukan itu ya, itu caranya Allah menenangkan kita ya. Itu fadilah dari sholawat kita, dari ibadah yang kita lakukan, teman-teman. Makanya jangan menyerah, ayo terus dikencengin sholawatnya, baca sholawat apapun. Kalau aku biasanya, teman-teman, kalau sudah baca sholawat adrik nih dalam kondisi genting atau darurat, munjiat sudah, Ibrahimiyah sudah semampunya, kadang Al-Fatih juga sudah, cuman sedikit ya, meskipun cuma 11 kali ya Al-Fatih, sholawat Al-Fatih. Aku kejar ampunan Allah dengan sholawat Jibril, teman-teman
ya. Semampuku misalnya 12.000 per hari, kadang 10.000 per hari ya. Aku pernah tahu di mana ya, di apa ya, artikel atau apa ya kalau nggak salah, itu tuh ada sebuah anjuran gitu ya, untuk pelunas hutang, untuk amalan pelunas hutang itu membaca sholawat Jibril minimal 15.000 per hari, minimal 15.000 teman-teman ya. Jadi coba teman-teman hajar dengan sholawat Jibril minimal 15.000. Bagi teman-teman pemula yang belum hafal adrik nih, belum hafal munjiat, belum hafal sholawat misalnya Ibrahimiyah kita bisa ya, soalnya kan Ibrahimiyah itu kan ada di tahiyat akhir ya. Misalnya belum hafal munjiat sama adrik nih, hajar coba dengan sholawat Jibril per hari 15.000. Insya Allah deh pertolongan pasti datang teman-teman. Semangat terus ya, pokoknya semangat ya. Aku cuman bisa ngedoain teman-teman yang melihat atau yang menonton video-video aku yang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja hari ini. Aku doakan ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan kesehatan lahir dan batin, Engkau mampukan untuk menghadapi ujian demi ujian ya. Engkau berikan keikhlasan seikhlas-ikhlasnya, kesabaran sesabar-sabarnya. Allah berikan kemudahan dalam segala hal, Allah berikan kelancaran rezeki, Allah berikan pertolongan di saat yang benar-benar siapapun yang menonton video ini membutuhkan pertolongan, Allah segera berikan pertolongan. Amin, insya Allah. Allah pasti nolongin teman-teman. Oke, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat ya, insya Allah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.